Anda kembali lagi bersama saya, Anna Wijaya. Anda juga masih menyaksikan CNBC Indonesia Awards 2021, The Best Securities and Asset Management. Dan saat ini saya juga masih bersama dengan sejumlah pelaku dari perusahaan aset manajemen dan sekuritas. Berikutnya kita akan ke Pak Budi Hikmat terlebih dahulu. Pak Budi, di tengah pemulihan pasar keuangan saat ini seperti apa? Lalu ini sudah mempengaruhi kinerja Bahana TCW Investment Management. Oke, kita gembira sekali. Jadi aset kita terus bertumbuh walaupun kita melihat ada perubahan kebijakan dari pemerintah, misalnya seperti perpajakan. Kita melihat yang paling penting adalah bagaimana kita menyediakan solusi investasi yang komprehensif, ya, tidak cuma antar aset, misalnya kita punya menginginkan manage volatility, kita juga ada syariah misalnya bagi tematik gitu. Selain itu juga kita mengelola lewat KPD dengan institusi misalnya. Dan terakhir yang kita coba lihat, karena pemulihan itu tergantung satu sisi kapasitas pemerintah menangani pandemi dan melakukan reformasi, ya. Jadi materi strategi kita adalah transform, reform, perform gitu. Jadi ada dua layer, transform dan performnya, reform dan transformnya. Pada kebijakan makro kita ngelihat ada suatu lompatan, ya, ketika pemerintah bisa meningkatkan added value dari komoditas tambang. Itu sekarang rankingnya luar biasa, ya. Itu juga yang melandasi mengapa posisi rupiah terus membaik, ya. Dan kita tentunya harapkan nanti pemerintah terus melanjutkan reformasi untuk memacu infrastruktur dan juga talenta, ya, skill gap gitu. Namun di pasar modal kami melihat tantangannya itu adalah berbeda dibandingkan negara lain, misalnya seperti di Taiwan yang terlalu besar di teknologi informasi. Di Indonesia itu terlalu besar bank, ya, sekitar 37%. Dugaan kami akan terjadi konsolidasi yang itu akan mempengaruhi kinerja IHSG secara keseluruhan. Kita lihat di Amerika misalnya lebih balance, mereka punya teknologi informasi sekitar 15%, punya juga health, ya, tadi yang disampaikan Pak Adi dari CNBC Indonesia. Kelihatannya ini bukan pandemi terakhir, ya. Jadi perlu punya exposure ke healthcare misalnya, ya. Kita juga perlu ke new economy. Kalau mengikuti pola berpikirnya Katie Woods misalnya, ya, itu nggak cuma internet tapi beyond internet, ya, apakah DNA sequencing, robotik, energi storage, ya, selain juga blockchain technology. Nah, ini belum ada di Indonesia lah, belum banyak, baru kita mungkin pembentukan ekosistem. Sehingga yang solusi yang kita tempuh adalah bagaimana kami menyiapkan juga diversifikasi, memanfaatkan new economy yang ada di luar, sekaligus juga ini adalah diversifikasi antar mata uang dan region. Dan kami terus akan berupaya bahwa opportunity investment solution ini bisa juga diakses oleh investor yang lebih kecil, lebih retail gitu, ya, tidak entry levelnya itu cukup besar so far. Demikian yang strategi yang kami lakukan, bagaimana menyediakan investment solusi yang juga komprehensif. Baik, kita akan beralih ke MMI. Pak Adi, kalau di MMI seperti apa saat ini sudah di hampir akhir tahun 2021, apakah di pemulihan ekonomi ini sudah mulai terlihat pada kinerja perusahaan? Ya, memang menurut kami yang pertama adalah respon kami yaitu dengan digitalization, ya. Pada saat pandemi itu kita 100% bisa kerja di rumah, ya, atau di luar kantor gitu, ya. Dan ini kegiatan penjualan juga tidak terganggu selama itu karena kita sama-sama mengadopsi cara komunikasi yang baru, ya. Kita bisa meeting dengan klien, dengan investor kita secara digital. Kemudian juga kita mencoba mengembangkan our digital platform dengan mencoba incorporate kita dengan ekosistem yang ada di Digital Mandiri Group, ya. Kan kita cukup besar gitu, ya. Kita punya Livin, kita punya Kopra, Adis Gajian, Chris, Mos dari Mandiri Sekuritas. Nah, at the same time kita juga bekerja sama dengan digital player yang lain. Dan saat ini Moinvest memiliki 15.000 investor, ya. Terus dengan digital platform lain sudah ada dengan Bukalapak 80.000 investor, CoinWars dengan 3.500,
Dan kita terus buka kerjasama dengan gerai-gerai digital lainnya seperti Link Aja dan juga Ajaib nih. Dengan ada Bu Gladys, mudah-mudahan bisa dipercepat. Kita sedang proses membuka. Jadi kerjasama dengan digital platform ini mungkin suatu strategi yang kita lakukan gitu ya. Mengingat memang point of sales ini tidak lagi harus dengan tatap muka, tapi juga bisa dilakukan secara digitally. Dan kita sebagai part of Mandiri Group, kita mau embrace di situ, dan kita mencoba ke depannya supaya kedekatan kita dengan investor itu bisa menjadi lebih baik melalui platform digital. Dan segala macam event-event bisa kita lakukan secara digital, maupun sekarang sudah dibuka ya, kita bisa melakukannya secara offline juga. Jadi kira-kira ke depannya kita akan secara company akan menuju ke sana. Secara produk tentunya karena memang kita punya spektrum yang cukup luas ya, dan memang kita sudah menawarkan dari awal pandemi reksadana yang berbasis US dollar dan invest di global dengan tema teknologi. Ini adalah salah satu produk unggulan kami yang kita tawarkan untuk perubahan menuju ke digitalization atau new economy globally, dan saat ini secara kinerja juga cukup baik dan merupakan adalah our fighting brand saat ini. Mungkin dari saya itu. Baik, kita beralih lagi ke Shailendra Capital. Pak Fajar, kalau di Shailendra Capital seperti apa kinerjanya sejauh ini? Ya, di tahun ini kami cukup gembira karena secara top line dan bottom line kami bertumbuh jauh lebih baik daripada tahun 2020. Kami melakukan beberapa inovasi juga di tahun ini karena kita melihat perkembangan investor domestik, terutama retail itu sangat signifikan sekali. Seperti tadi dikatakan dari Ajaib saja untuk di saham sudah bertumbuh sekitar 1 juta account dalam waktu 2 tahun. Saya rasa di reksadana juga sangat signifikan kalau kita lihat dari jumlah SID yang berkembang. Ya, kita banyak melakukan inovasi produk, begitu juga di inovasi teknologi. Kami baru saja melakukan aplikasi untuk online reksadana yang memiliki keunikan, salah satunya adalah Robo Advisor dalam stage pertama. Fully automated, tapi kami juga akan mengembangkannya menjadi hybrid advisory untuk 2-3 tahun ke depan dari sisi robo advisor-nya. Selain itu juga kami melihat peranan dari distribusi fintech platform sekarang sangat dahsyat sekali perkembangannya dari sisi jumlah, dari sisi attachment terhadap investor retail itu sangat besar, sehingga kami bekerja sama dengan mungkin hampir seluruh dari fintech. Selain itu kami juga yang 3 melakukan berkolaborasi dengan ekosistem digital. Kami telah melakukan berkolaborasi dengan one of the biggest marketplace di Indonesia, Tokopedia. Kami juga melakukan kolaborasi dengan payment gateway seperti OVO. Jadi arah kedepannya selain mengembangkan retail bisnis, kami juga ingin berkolaborasi dengan masuk dalam digital ecosystem sekarang yang terjadi. Kami sadar secara keseluruhan industri ini sudah berubah dari 10 tahun yang lalu. Kita harus banyak berkolaborasi, meningkatkan distribusi channel, dan yang terakhir pengembangan sumber daya manusia. Karena kami lihat investor sekarang itu udah semakin mungkin pengetahuan mengenai pasar modal itu semakin meningkat dengan begitu banyak akses di sosial media, pembelajarannya itu semakin cepat, sehingga kami juga internally meningkatkan human capital kami untuk lebih specialized. Mungkin itu dari Shailendra. Baik, kita beralih lagi ke Ajaib Sekuritas Asia, Ibu Gladys Pratiwi. Kalau di Ajaib kinerjanya hingga hampir akhir 2021 ini seperti apa? Kami melihat tren yang sangat positif ya. Dari bulan ke bulan pertumbuhan jumlah pengguna baru semakin tinggi, dan kami optimis ke depannya potensinya masih sangat besar untuk bertumbuh.
terutama seperti saya bilang tadi di kalangan investor retail muda Indonesia ya. Dan kondisi market yang baik ini kami manfaatkan untuk semakin menggencarkan edukasi, bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan maupun regulator, dan juga melakukan inovasi produk untuk semakin mempermudah investor retail untuk berinvestasi, memulai, sehingga membuka peluang dan menarik lebih banyak lagi investor retail muda Indonesia untuk mulai berani berinvestasi. Baik, Bu Gladys, kalau kita melihat ke belakang ini beberapa broker asing sudah hengkang dari pasar modal Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan di bisnis brokerage dan penjaminan emisi di pasar modal Indonesia? Ya, saya rasa tantangan setiap perusahaan berbeda ya, dan kami melihat untuk perusahaan investasi khususnya, tantangannya itu sangat fundamental. Rendahnya tingkat inklusi dan literasi keuangan terutama di bidang investasi. Seperti tadi di-mention, baru 3 juta orang, kurang dari 3 juta orang ya SID yang terdaftar di CBS Estate yang berinvestasi saham gitu. Ini sangat rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, sehingga saya rasa ini PR kita bersama ya untuk bagaimana kita meningkatkan inklusi dan literasi keuangan terutama di bidang investasi, dan tantangannya adalah bagaimana kita semua untuk bersama-sama ya memajukan pasar modal Indonesia. Baik, berikutnya kita beralih ke NH Korindo. John, our index has rebounded and touched an all-time high level in November. How did it affect your company? And what is your strategy to innovate and create opportunity in 2022? Nowadays, IDX index is very highest in historically. But in Indonesia, still the customer who already hold SID, investor code, just 2.5% of all population. So I think during after 2 or 3 years, it can be reached until 10%. So it is not related with IDX high or low. It's just can advertisement to people via investors. So it is really good for our company. So we just ready for find a new investors. So next year, nowadays we discuss with HQ how can we develop more strong digital company. So next year will be better to get the catch chance. What are your strategies for next year? Next year, our strategy is at least 20,000 new customer come to our office. For that, we make a little bit renewal our Nike, and then we enhance our IT hardware device. And then nowadays, we really raise up IT steps. Maybe end of next year, earlier than end of June, our IT step portion of our company is almost 15% of our all staff. And some foreign brokerages have left Indonesia. From your point of view, what are the challenges for foreign brokerages in Indonesia? Yes, I heard about some foreign company leave from Indonesia, but it's just belong to their headquarters decision. From our view, Indonesia market still have a big chance. So our HQ still want to put more money. But just before that time, we have to ready more strong company structure. So especially Korean company like Indonesian culture, Indonesian market potential. So should be good opportunity to Korean company. Okay, we will continue after the break. Yes. Dialog dalam CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Securities and Asset Management akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.